Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, banyak yang berharap kuota haji Indonesia tahun 2026 bakal ada kenaikan. Ada yang optimis jumlahnya bisa tembus 250.000 jemaah. Ada juga yang yakin setelah diplomasi dengan Arab Saudi, Indonesia akan mendapat tambahan kuota. Tapi faktanya, pengumuman resmi menyatakan kuota haji Indonesia tahun 2026 tetap sama dengan 2025, yaitu 221.000 jemaah. Nah, di balik angka ini ada pertanyaan besar. Kenapa kuotanya stagnan? Apa dampaknya buat antrean panjang calon jemaah haji Indonesia? Dan apa sebenarnya yang salah dengan sistem kita? Jangan kemana-mana, kita kupas tuntas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel El-Laila Official, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten investigatif seputar haji dan umrah. Sahabat semua, kuota haji Indonesia tahun 2026 resmi ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Angka ini persis sama dengan tahun 2025. Dari jumlah itu, sekitar 203.000 diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, dan sisanya sekitar 18.000 untuk jemaah haji khusus, atau yang lebih dikenal dengan ONH+. Informasi ini disampaikan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Dalam hal ini Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak. Pertanyaan yang menggelitik kemudian muncul. Kenapa negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia hanya mendapat jatah segitu-segitu saja? Apakah benar tidak ada ruang untuk penambahan? Sahabat semua, jangan salah. Kuota yang stagnan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi punya dampak besar bagi umat Islam Indonesia. Dampak pertama, antrean makin panjang. Dengan kuota tetap, sementara pendaftar baru setiap tahun bisa mencapai ratusan ribu orang, daftar tunggu bisa menembus 30 hingga 40 tahun di beberapa daerah. Bayangkan, seseorang yang mendaftar di usia 30 tahun, baru bisa berangkat ketika usia mereka sudah hampir 70 tahun. Dampak kedua, beban psikologis. Banyak calon jemaah harus menunggu hingga usia senja. Harapan bisa berangkat haji di usia muda, sehat, dan kuat. Jadi hampir mustahil. Tidak sedikit yang akhirnya merasa patah semangat karena menunaikan rukun Islam kelima. Jadi seperti mimpi yang makin jauh. Dampak ketiga, masalah kesehatan. Semakin banyak jemaah berangkat di usia lanjut, rata-rata di atas 60 tahun. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka sakit, bahkan wafat di Tanah Suci. Dengan fasilitas kesehatan yang terbatas saat puncak haji, situasi ini berpotensi jadi masalah serius setiap tahun. Jadi, stagnannya kuota bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut nasib, kesehatan, dan kesabaran jutaan umat Islam Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah. Kenapa Indonesia tidak mendapat tambahan kuota sama sekali? Secara umum, kuota haji ditetapkan berdasarkan aturan 1:1000 dari jumlah penduduk muslim di tiap negara. Dengan hitungan kasar, Indonesia yang punya lebih dari 240 juta muslim harusnya bisa dapat kuota jauh lebih besar, minimal mendekati 250.000 jemaah. Tapi kenyataannya, kuota kita masih stagnan di 221.000. Pertanyaannya, apakah diplomasi kita dengan Arab Saudi kurang tajam? Apakah ada faktor manajemen penyelenggaraan haji kita yang masih dianggap bermasalah? Ataukah ada alasan teknis seperti keterbatasan akomodasi, transportasi, dan fasilitas di Makkah serta Madinah? Yang jelas, masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan detail. Publik hanya diberi informasi bahwa kuota tetap sama. Padahal, umat berhak tahu
apakah pemerintah sudah berusaha maksimal memperjuangkan tambahan kuota di meja perundingan? Sahabat semua, kalau kuota tidak naik, kita harus jujur pada publik. Antrean akan tetap panjang. Kalau tidak ada langkah konkret, umat akan terus terjebak dalam daftar tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun. Kondisi ini memunculkan risiko besar. Rukun Islam kelima hanya jadi mimpi bagi banyak orang karena keburu wafat sebelum giliran berangkat. Dana haji jadi parkir dana raksasa yang dikelola bertahun-tahun tanpa kepastian berangkat. Potensi kekecewaan jamaah makin tinggi karena janji pemerintah tidak sejalan dengan realita di lapangan. Sahabat sekalian, kalau pola ini terus berulang, ibadah haji yang seharusnya jadi puncak spiritual umat malah berubah jadi masalah sosial ekonomi yang berat. Lalu, apa solusinya? Pertama, diplomasi harus lebih agresif. Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia. Itu harus dijadikan bargaining power untuk mendapatkan tambahan kuota. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh RI perlu menyiapkan rencana jangka panjang, misalnya menjalin kerja sama khusus dengan Saudi untuk pembangunan fasilitas akomodasi permanen jamaah Indonesia. Mengatur sistem antrean lebih transparan melalui digitalisasi penuh, memberi prioritas keberangkatan bagi jemaah lanjut usia dan yang sudah menunggu paling lama. Kalau langkah ini tidak diambil, jangan heran kalau 10-20 tahun ke depan antrean bisa tembus 40 tahun lebih. Sahabat El Leila Official, kuota haji Indonesia tahun 2026 memang tetap sama, 221.000 jemaah. Angka ini terlihat besar, tapi nyatanya masih jauh dari harapan. Pertanyaannya, sampai kapan umat harus puas dengan angka segitu? Sampai kapan kita hanya bisa menerima antrean panjang tanpa ada terobosan nyata? Disinilah pentingnya suara kritis kita semua. Mari kita kawal bersama agar Kementerian Haji dan Umroh RI serius memperjuangkan tambahan kuota, menata ulang sistem antrean, dan memastikan dana haji benar-benar bermanfaat untuk jamaah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, supaya semakin banyak yang tercerahkan soal isu haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.